Persia memiliki andil yang begitu besar dalam membentuk peradaban Islam, dan salah satu kota yang memberikan kontribusi besar terhadap peradaban Islam di Persia adalah kota Isfahan. Kota ini berkembang pada abad ke-11 hingga 18. Kota Isfahan menjadi salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Beberapa daulah Islam sempat menjadikan kota itu sebagai pusat pemerintahan dan pilar peradaban, seperti Kerajaan Timurid, Buwayi, Saljuk, dan Kerajaan Syafawi itu sendiri. Di masa kejayaan Islam, Isfahan menjadi kota yang sangat maju dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, bahkan perdagangan. Di sanalah berdiri sebuah kerajaan Islam, yaitu Daulah Syafawi. Sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan Daulah Syafawi, maka kita akan membahas dulu tentang sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Jadi dulunya ini Daulah Syafawi ini merupakan sebuah gerakan keagamaan atau tarekat keagamaan, yang itu tarekat Syafawiyah. Namun tarekat ini berubah dirinya menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang sekarang disebut dengan Daulah Syafawi. Nah, tarekat Syafawiyah ini berdiri di daerah Ardabil di kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim. Awal mulanya tarekat ini bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariat. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasyawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Siapa aja sih yang memimpin Daulah Syafawi? Nah, sebelum menjadi sebuah gerakan politik atau masih menjadi sebuah tarekat keagamaan, maka berikut ada beberapa pemimpin yang menjabat. Nah, yang pertama itu ada Syekh Syafifuddin Ardabili yang wafat pada tahun 1334 Masehi. Yang kedua itu ada Khalifah Sadruddin Musa yang wafat pada tahun 1391 Masehi. Yang ketiga itu ada Khalifah Khwaza Ali yang wafat pada tahun 1429 Masehi. Yang keempat itu ada Khalifah Ibrahim Junaid yang wafat pada tahun 1460 Masehi. Yang kelima itu ada Khalifah Haidar yang wafat pada tahun 1488 Masehi. Yang keenam itu ada Khalifah Ali yang wafat pada tahun 1501 Masehi. Nah, sesudah menjadi sebuah daulah Syafawi, berikut ada beberapa khalifah yang menjabat. Yang pertama itu ada Khalifah Ismail I yang menjabat pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua itu ada Khalifah Tahmas I yang memimpin pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga itu ada Khalifah Ismail II yang menjabat pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Yang keempat itu ada Khalifah Muhammad Hudabanda yang memimpin pada tahun 1577 Masehi sampai 1587 Masehi. Yang kelima itu ada Khalifah Abbas I yang memimpin pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Yang keenam itu ada Khalifah Sapi Mirza yang menjabat pada tahun 1628 Masehi sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh itu ada Khalifah Abbas II yang menjabat pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan itu ada Khalifah Sulaiman yang menjabat pada tahun 1667 Masehi sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan itu ada Khalifah Husain I yang menjabat pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10 itu ada Khalifah Tahmas II
yang menjabat pada tahun 1722 Masehi sampai 1732 Masehi. Dan yang terakhir atau khalifah yang ke-11 yaitu adalah Khalifah Abbas III yang memimpin pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Puncak kejayaan Daulah Syafawi yaitu pada masa kekuasaan Abbas I. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Syirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Yang pertama ada pada bidang ekonomi. Nah, kemajuan pada bidang ekonomi ini bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Nah, dengan adanya penguasaan pada Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun ini menjadikan Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalur yang pada mulanya itu diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Nah, di samping sektor perdagangan, Daulah Syafawi juga mengalami kemajuan pada sektor pertanian, terutama pada hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Yang kedua itu ada pada bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Syafawi, tradisi keilmuan ini terus berkembang dengan baik. Nah, pada masa Daulah Syafawi ini muncul beberapa ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Di antaranya adalah Baha al-Din al-Sayraji, seorang generalis ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada Sa'd al-Din al-Syirazi, seorang filsuf. Dan yang ketiga ada Muhammad Bakir bin Muhammad Damad. Dia merupakan seorang filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Nah, pada Daulah Syafawi juga ilmu fikih itu berkembang baik. Nah, di antara tokohnya adalah Baharuddin al-Amili. Ya, beliau ini merupakan seorang pakar agama dan juga merupakan seorang ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderut, dan istana Hihil Satun. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Syah dan Masjid Syahlut Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmab I berkuasa. Daulah Syafawi telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-majuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.